Tren cerita berpetualangan ke dunia lain atau isekai sepertinya masih belum menunjukkan titik jenuhnya. Meskipun sebagian serial novel atau anime dengan genre cerita ini menghadirkan sifat-sifat karakter utama yang cukup umum, seperti otaku dan gamer. So, kalian harus stay tune dan tonton video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjut, mari di-subscribe dulu agar membuat channel ini makin berkembang dan memberi semangat buat kami membuat video-video yang informatif buat kalian. Nomor 7. Isekai Quartet Season 1 2019. Isekai Quartet adalah anime ajaib di mana 4 judul anime isekai yaitu Konosuba, Overlord, Re:Zero, dan Saga of Tanya the Evil berkumpul menjadi satu. Adanya tombol ajaib yang muncul di 4 anime ini, dan tombol-tombol ini seperti memang memaksa mereka yang sudah diundang untuk menekannya. Dari Saga of Tanya, tombol ini mendadak muncul saat Tanya sedang tes menggunakan perlengkapan terbang barunya. Dari Overlord, tombol ini muncul di banyak bagian Tomb of Nazarick. Dari Konosuba, tombol ini muncul di tas Kazuma. Kalau dari dunia Re:Zero, Rem dan Ram menemukannya di dalam rak. Semua yang menekan tombol pada akhirnya berpindah ke dunia yang situasinya mirip seperti sekolah Jepang normal. Di sana, mereka semua secara ajaib kembali menjadi murid. Nah, kekacauan seperti apa yang akan terjadi antara mereka? Nomor 6. Overlord Season 1 2015. Overlord jadi salah satu judul anime isekai yang enggak bakal habis dibahas dengan latar fiksi dunia DMMORPG bernama Yggdrasil. Berlatar pada tahun 2126 di mana terdapat sebuah game bernama Yggdrasil yang mampu menjedot pemain masuk ke dalam gamenya. Setelah 12 tahun berlalu, game ini pun berangsur tak laku dan akhirnya akan ditutup. Untuk bernostalgia, Momonga akhirnya memutuskan untuk menikmati detik-detik terakhirnya di dalam game sebelum server benar-benar ditutup. Nah, disinilah bagian paling menarik dari anime ini. Setelah server game ditutup, Momonga bukannya otomatis keluar, tapi malah terjebak di dalam game tersebut. Nomor 5. Ari Fureta Shokugyo de Sekai Saikyo 2019. Gimana perasaan kalian jika salah satu di antara kalian dikhianati oleh teman-teman satu kelas kalian? Berawal dari seorang pemuda yang bernama Hajime Nagumo. Dia adalah seorang otaku yang tiap hari hanya tertidur di kelas setiap pelajaran berlangsung. Namun semua itu berubah ketika pria berusia 17 tahun ini berserta seluruh teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi. Seluruh teman sekelasnya mendapat kekuatan unik, yaitu kekuatan yang berasal dari dewa. Namun, hanya Hajime yang mendapat kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan transmutasi. Kekuatan ini hanya merupakan kekuatan untuk menjadi seorang pandai besi saja. Mengetahui hal tersebut, teman-temannya mengejek dan membulinya dengan mengatakan bahwa Hajime itu lemah. Hal ini membuat Hajime menjadi terpuruk. Gimana? Kalian pasti penasaran dengan kisah selanjutnya. So, kalian tonton anime ini sampai habis.
Nomor 4. Kenjo no Mago 2019. Anime Kenjo no Mago adalah anime yang tayang pada Spring 2019. Anime ini merupakan adaptasi dari light novel karangan Tsuyoshi Yoshioka. Malam itu terdapat seorang pria yang berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Sampai pada suatu persimpangan, si pria tak sadar kalau lampu lalu lintas masih menunjukkan warna hijau. Dia pun berjalan melalui persimpangan itu dan langsung dihantam keras oleh mobil yang melaju kencang. Nyawa si pria ini tak tertolong. Namun, ceritanya tak berakhir di sana. Rupanya si pria itu terlahir kembali di dunia lain. Dia terlahir kembali menjadi bayi di sebuah dunia yang dipenuhi oleh kekuatan sihir. Bayi itu kemudian ditemukan oleh seorang kakek. Sang kakek merawat bayi itu dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Anak itu diberi nama Shin. Bagaimana kelanjutan kehidupan Shin? Nomor 3. Goblin Slayer 2018. Berangkat dari light novel karya Kumo Kaju, Goblin Slayer diadaptasi menjadi sebuah manga sebelum diangkat sebagai serial anime oleh studio White Fox. Berawal dari kisah seorang wanita pendeta yang menyerang sarang goblin bersama dengan rekan satu timnya, berujung pada terjebaknya mereka di sarang tersebut karena terlalu meremehkan para goblin sebagai makhluk yang sangat mudah untuk dikalahkan. Karena kurangnya pengalaman mereka dalam penyerangan para goblin tersebut, mereka akhirnya dibunuh dan diperkosa satu persatu. Hingga akhirnya tersisa si gadis pendeta yang juga hampir diperkosa oleh para goblin. Lalu muncullah seorang penyelamat menyelamatkan pendeta tersebut yang terkenal karena kepiawaiannya dalam hal membunuh para goblin. Ia dijuluki sebagai Goblin Slayer karena dia merupakan petualang tingkat tinggi yang hanya mengambil misi membunuh goblin. Anime ini wajib kalian tonton. Nomor 2. Shinchou Yuusa 2019. Shinchou Yuusa atau yang bila diterjemahkan ke bahasa lokal artinya adalah pahlawan yang berhati-hati. Nah, ini adalah salah satu judul anime yang paling seru pada musim gugur 2019. Terdapat seorang dewi bernama Dewi Listar ditugaskan untuk melindungi dunia lain yang disebut Gearbrand. Karena ini merupakan tugas yang berlevel S, Dewi pun memanggil bantuan seorang pahlawan dari dunia lain. Seiya Ryuguin merupakan hero dengan kemampuan yang sangat tinggi. Sialnya, dia juga kelewatan waspada hingga Listar harus pasrah menghadapi berbagai tingkah bodohnya. Saat dia akan membunuh monster yang lemah, dia membeli 3 set baju besi. 1 untuk dipakai, 1 cadangan, dan 1 cadangan untuk cadangan. Dengan kebodohan itu, apakah Seiya bisa membantu Dewi Listar untuk menyelamatkan dunianya dan menyelesaikan misi yang diberikan? Nomor 1. Tate no Yuusa no Nariagari 2019. Diremehkan karena mendapat kekuatan yang tidak berguna,
Itulah yang terjadi dengan tokoh utama di anime ini. Cerita berawal di suatu kerajaan di dunia yang berbeda. Demi mengembalikan nasib dunianya pada kedamaian, kerajaan Meromars memanggil tokoh-tokoh legendaris. Terlempar ke kerajaan Meromars, Nofumi Iwatani yang dulunya adalah seorang otaku mendapat gelar sebagai pahlawan perisai. Dia langsung dicap sebagai yang terlemah di antara 3 pahlawan lainnya karena tidak dapat menyerang maupun tidak memiliki kemampuan. Ketika semua pahlawan akan memulai petualangannya, dia hanya ditemani oleh seorang putri, yaitu Marty Meromats. Akan tetapi, semuanya berubah di saat dia dihianati oleh putri Melty, dirampok dan difitnah. Gimana kelanjutan hidup Nofumi? Bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya di dunia yang baru saja dia datangi?